kita tahu bagaimana AFF perlu menyelesaikan masalah ini sendirian. Bagaimana ia mau membayar sewa stadionnya, bagaimana ia membayar untuk wang penginapan player-playernya, bagaimana ia mau membayar wasitnya, bagaimana ia membayar dengan medicalnya, perubatannya, semua perlu dibayar guys, dan ditanggung oleh AFF sendiri, kerana di situ ia terlalu rugi dan banyak kerugian yang dialaminya apabila supporter daripada Indonesia enggak mahu pergi ke stadion untuk menonton secara langsung perlawanan semifinal ataupun final. Di situ juga kita tahu malahan sponsor-sponsornya pun sudah yang banyak yang tarik diri. Brozul Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh dunia ataupun di seluruh ASEAN? Apa khabar anda semua? Okey, hari ini saya mahu mereaksyenkan satu lagi video daripada channel Shin Taeyong TV guys. Anda boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe-nya, klik tombol locengnya, tanda sokongan anda juga kepada channel Shin Taeyong TV. Okey, judul yang kita mahu reaksyenkan hari ini katanya paksa gelar laga final, AFF bangkrut sampai ke akar-akarnya. Cek faktanya. Wow guys, kerana kita tahu ya, apabila kecurangan antara Thailand dan Vietnam itu hari mereka berlawan di dalam kumpulan untuk pergi ke semifinal, maka mereka melakukan kecurangan. Di situ kita lihat Indonesia enggak bisa untuk pergi ke separuh akhir, sedangkan Indonesia di situ kita tahu golnya sudah lebih banyak lagi berbanding dengan Vietnam ataupun Thailand, iaitu 17 gol, hanya bolos 2 gol saja guys, tetapi enggak layak untuk pergi ke separuh akhir. Dan kerana itulah iaitu supporter daripada Indonesia enggak mahu pergi ke stadion untuk menonton perlawanan yang dianjurkan oleh AFF. Kita lihat di situ bagaimana AFF menanggung kerugiannya daripada segi sewa stadionnya, daripada untuk membayar gaji wasitnya, daripada untuk apa segala sekalipun, untuk medicalnya, perubatannya, semua AFF terpaksa menanggung semua itu. Kerana apa guys? Kerana supporter daripada Indonesia ataupun penyokong-penyokong daripada Indonesia, timnas Indonesia enggak mahu turun ke stadion. Dan kita tahu hanya beberapa puluh penonton saja yang datang untuk melihat semifinal ataupun yang finalnya apabila perlawanan yang dilangsungkan di stadion di Indonesia ya. Disitulah baru AFF tahu bagaimana kekuatan penyokong-penyokong daripada timnas Indonesia jika enggak turun ke lapangan ataupun enggak pergi ke stadion. Dan di situ kita tahu AFF terpaksa menanggung segala kerugiannya, daripada segi sewa stadionnya, daripada segi untuk pembayaran wasitnya, daripada untuk bayar medicalnya, dan banyak lagi yang terpaksa AFF tanggung. Itulah akibatnya guys. So guys, untuk kita mengetahui ceritanya dengan lebih lanjut lagi, mari kita sama-sama tonton direction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Inilah akibatnya apabila baru pertama kali terjadi, AFF rugi puluhan miliar setelah paksa menggelar final Piala AFF U19 2022. Puluhan miliar nih guys kerugian AFF akibat tiada penonton yang datang ke stadion untuk melihat perlawanan yang dilangsungkan untuk semifinalnya, finalnya enggak ada. Itu yang membuatkan AFF sangat rugilah. Okey, kita lanjut saja guys. Begini faktanya. Namun sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kalian subscribe dan like channel ini dulu, dan ya, jangan lupa subscribe dulu ya guys ya, agar kalian gak ketinggalan berita menarik seputar timnas Indonesia setiap hari. Kalau sudah, mari kita lanjut. Ya, mari kita lanjut ya. Laga final Piala AFF U19 2022 sudah digelar yang mempertemukan antara Thailand versus Vietnam untuk perebutan tempat ketiga, ya, dan Malaysia versus Laos untuk perebutan juara Piala AFF U19. Ya, benar. Di situ kita lihat Malaysia sudah pun menang dengan Laos 2-0 lah. Maknanya di sini Harimau Melaya telah menjuarai untuk U19 AFF pada tahun 2022 ini. Itu semuanya atas sokongan anda, atas doa anda juga guys daripada Indonesia untuk Harimau Melaya, iaitu pasukan daripada Malaysia. Terima kasih ya guys ya, semuanya atas doa anda semua juga untuk timnas Harimau Melaya. Okey guys, kita lanjut ya.
Vietnam mampu menghempaskan Thailand untuk merebut tempat ketiga lewat babak adu penalti. Sedangkan di laga final, Malaysia keluar sebagai juara Piala AFF U19 2022 setelah menumbangkan Laos yang sangat superior dalam fase grup dengan bermain tanpa kekalahan dengan skor 2-0. Ya, 2-0. Namun sayang dalam perjalanannya, laga final ini terasa hambar karena seabsennya penonton menyaksikan pertandingan di stadion, yang timbul akibat kekecewaan supporter timnas Indonesia yang merasa tim favoritnya dicurangi oleh Vietnam dan Thailand di matchday pamungkas grup A Piala AFF U19 2022 pada 10 Juli lalu. Ya, benar. Absennya penonton di stadion ini jelas jadi kerugian besar bagi penyelenggara yakni AFF, karena setiap venue pertandingan memerlukan biaya sewa. Benar. Tak sampai di situ, seluruh tim dan ofisial juga memerlukan biaya penginapan dan konsumsi yang tentu tidak murah. Belum lagi AFF harus membayar wasit dan tim medis dan lain-lain yang makin menguras isi dompetnya. Untuk mengembalikan pengeluaran itu semua, AFF sangat bergantung pada supporter setiap tim. Ya, benar guys, kita lihat di situ bagaimana jika nggak ada supporter yang datang, nggak ada orang yang pergi ke stadion untuk menonton, maka AFF memang sangat rugi ya. Karena apa? Kita lihat di situ daripada segi bayaran untuk wasitnya, daripada segi penginapan hotel-hotel player-playernya, sewaan stadionnya, terpaksa AFF tanggung. Karena nggak ada penonton, jadi uangnya nggak ada guys. Daripada situlah kerugian yang amat besar sekali yang ditanggung oleh AFF itu ya. Mau merogoh kocek untuk menyaksikan laga di stadion. Namun sayang, harapan itu tidak terjadi di laga final kali ini. Benar, karena nggak ada Stadion penonton. Candrabaga Bekasi yang jadi venue pertandingan hanya berisi pemain dan ofisial, sedangkan bangku cadangan yang tersedia sangat kosong tanpa adanya penonton. Dan jika dihitung mungkin kurang lebih sekitar 50 orang saja. 50 orang penonton guys kalau datang. Bagaimana itu ya? Memang sangat betul-betul kita lihat supporter daripada Indonesia ni betul-betul sanksi kepada AFF lah. Selepas ini AFF kena hati-hatilah. Padahal kapasitas penonton Stadion Patriot Candrabaga berkisar mencapai 30.000. Hilangnya para penonton dalam laga final kali ini tentu saja membuat AFF berpikir keras untuk mengembalikan modal yang telah terbuang untuk menyelenggarakan pertandingan ini. Benar. Dimana jika rata-rata harga tiket sekitar Rp120.000 per bangku penonton, yang jika ditotal mencapai 3,6 miliar rupiah setiap pertandingan. Namun hal itu sirna sekejap semata. Hilangnya antusias penonton di Piala AFF U19 2022 sendiri dimulai sejak babak semifinal hingga final dengan total 4 pertandingan, sehingga kerugian Piala AFF 2020 untuk 4 laga ini saja mencapai 14,4 miliar rupiah. Kerugian itu belum dihitung dari sponsor yang menghilang. Yang menarik diri karena final Piala AFF U19 2022 memang sudah tak menarik lagi. Benar. Beberapa pihak mengklaim bahwa AFF kali ini merugi dalam kerugian yang cukup luar biasa. Terbukti AFF sudah mulai terasa dengan kerugiannya. Bahkan AFF U16 yang akan digelar di Indonesia nanti, PSSI selaku tuan rumah ditunjuk AFF sebagai penyelenggara harus membayar biaya sewa sendiri, dan AFF tak menggelontorkan sedikit pun uang untuk pergelaran Piala AFF U16 2022 yang akan digelar di Indonesia itu. Bahkan para netizen banyak yang mengatakan AFF tak bisa membayar juara dari AFF U19 kali ini. Wah, dengan kerugian ini mungkin juara 1, 2, dan 3 ataupun 4 tak dapat apa-apa, ungkap netizen. Bahkan ada salah satu netizen yang menyebut piala yang akan diberikan berbentuk kayu. Mungkin pialanya bukan dari emas atau dari perak atau dari logam lainnya. Mungkin pialanya akan dibuatkan dari kayu akibat dananya sudah kehabisan, kata netizen tersebut. Netizen ya yang bilang ya, bukan AFF yang bilang ya kepada sang juara-juara Piala AFF U19 2022 kali ini. Benar. Jadi bagaimana menurut kalian? Oke guys, kita sudah pun mereaction daripada Sintayong TV ya. Bagaimana kita lihat di situ besarnya kerugian yang ditanggung oleh AFF. Karena kita lihat apabila finalnya antara Malaysia dan Laos pun banyak ya sponsor-sponsornya sudah tarik diri, nggak mau sponsor karena mereka bilang ini adalah perlawanan yang
agak merugikan lah. Kerana apa? Kerana perlawanannya itu sudah enggak seru lagi seperti yang adanya. Di situ kita lihat dan di situlah kita tahu bagaimana AFF perlu menyelesaikan masalah ini sendirian. Bagaimana ia mau membayar sewa stadionnya, bagaimana ia membayar untuk wang penginapan player-playernya, bagaimana ia mau membayar wasitnya, bagaimana ia membayar dengan medikalnya, perubatannya, semua perlu dibayar guys, dan ditanggung oleh AFF sendiri. Kerana di situ ia terlalu rugi dan banyak kerugian yang dialaminya apabila supporter daripada Indonesia enggak mahu pergi ke stadion untuk menonton secara langsung perlawanan semifinal ataupun final. Di situ juga kita tahu malahan sponsor-sponsornya pun sudah yang banyak yang tarik diri. Dan ada yang, ini netizen yang bilang ya guys, kemungkinan hadiah pun daripada kayu. Wah, sampai begitu sekali netizen bilang ya, sampai begitu sekali marahnya ya. Tetapi walau bagaimanapun kita tahu, kita harap AFF enggak lagi mengulangi kesilapan seperti itu lagi pada tahun-tahun yang akan datang. Itu yang kita harapkan. Ini adalah satu pengajaran, itu adalah salah satu jalan ataupun tunjuk daripada supporter Indonesia untuk membuktikan supporter Indonesia memang sangat kuat di dalam apa-apa laga sekalipun. Itulah supporter Indonesia guys. Memang kalau kita tahu ya, supporter Indonesia ini kalau mereka bergabung memang sangat mantap. Itulah yang saya kenal dan itulah yang saya tahu tentang supporter Indonesia, timnas Indonesia. Memang sangat hebat guys dia punya supporternya. Okey guys, syukur alhamdulillah sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng tanda sokongan anda kepada saya. Maaf andanya ada tersilap kata dan tersilap cakap ataupun silap ngomong kepada anda semua guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.